Episode 113. Menik telah selesai mengikuti kemauan suaminya. Setelah selesai, keduanya pergi ke rumah sakit. Mereka tiba di rumah sakit bertepatan dengan selesainya jadwal istirahat para pekerja rumah sakit. Agar Menik tidak terlalu capek berjalan, Kevin sengaja menurunkan istrinya di lobi. Setelah istrinya turun, Kevin memarkirkan mobilnya di parkiran. Menik masih menunggu suaminya di pintu lobi rumah sakit. Ada sosok pasangan suami istri yang melihat keberadaan Menik. "Itu Menik," ujar Jasmine mengatakan ke suaminya. Dr. Diki mencari keberadaan Kevin di sebelah Menik. Pasangan itu menghampiri Menik. "Menik, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Jasmine. Melihat Dr. Diki membuat Menik langsung memalingkan wajahnya. "Menik, kamu tidak apa-apa?" tanya Jasmine lagi. Menik menoleh ke arah Jasmine dan Dr. Diki. "Hubungan kalian sepertinya telah membaik." Menik menatap tajam ke arah pasangan suami istri itu. Jasmine melihat ke suaminya. "Syukurlah jika hubungan kalian baik-baik saja. Tapi perlu kalian ketahui, ada seseorang yang sakit di sini," ujar Menik. Menik sengaja mengatakan itu. Dia senang dengan bersatu kembalinya Jasmine dan Diki. Tapi dia kecewa dengan sikap Dr. Diki yang tidak meminta maaf ke suaminya. Kevin melihat dari jauh ada sosok Dr. Diki dan Jasmine. Dia menghindar dengan cara bersembunyi di balik mobil lain. Kevin tidak ingin jika kehadirannya akan membuat Jasmine dan Diki kembali memanas. "Maksud kamu apa, Nik?" tanya Jasmine penasaran. "Tanyakan sendiri ke suami kamu, apa yang diperbuatnya." Menik berbicara cukup ketus seraya menatap sinis Dr. Diki. Jasmine melirik ke arah suaminya. Dia benar-benar membutuhkan penjelasan dari suaminya. "Akan aku jelaskan nanti," ujar Dr. Diki yang mengerti dengan arti lirikan istrinya. Karena sosok Kevin belum terlihat, Menik meninggalkan pasangan itu masuk ke dalam lobi. Dia memilih untuk duduk di sofa dan mendinginkan tubuhnya di tempat itu. Sedangkan pasangan itu masih berada di depan pintu lobi. "Kita bicarakan ini di rumah," ujar Dr. Diki pelan. Jasmine setuju. Masalah rumah tangga mereka tidak sebaiknya dibicarakan di situ. Setelah pasangan itu masuk ke lobi untuk melanjutkan tugas mereka, Kevin mulai memasuki lobi dan mencari keberadaan istrinya. Menik sedang menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. "Sayang, maaf ya." Kevin melihat istrinya yang kelelahan. "Gak apa-apa, aku tahu kamu menghindari mereka," sahut Menik. "Iya, kamu benar. Aku daftar dulu." Kevin meninggalkan istrinya menuju tempat registrasi untuk mendaftarkan istrinya ke poli kandungan. "Sayang, yuk." Kevin menggenggam tangan istrinya menuju poli kandungan. Di depan poli telah ramai yang menunggu. Dari ibu hamil yang perutnya telah membesar sampai wanita yang tidak terlihat kehamilannya sama sekali. Seperti Menik yang tidak terlihat seperti orang hamil. Amran kaget ketika melihat cucunya Pelangi, di mana lingkar mata cucunya menghitam. "Pelangi, apa kamu tidak apa-apa?" tanya Amran khawatir. "Aku hanya mengantuk, Eyang," sahut Pelangi menegakkan segelas air putih ke tenggorokannya. "Iya, Eyang tahu sebabnya." Pelangi langsung menoleh ke arah Eyangnya. "Eyang tahu apa?" tanya Pelangi penasaran. "Itu mata kamu." Ucapan Amran membuat Pelangi langsung berlari ke kamarnya.
Dia berteriak histeris karena matanya telah berubah menjadi mata panda. Oh tidak, nanti Bima tidak tertarik lagi sama aku. Pelangi memikirkan cara agar bisa menutupi mata pandanya. Aku tutupi saja dengan makeup, pasti tidak akan terlihat. Pelangi menebalkan makeupnya. Setelah cukup yakin mata pandanya tertutup, dia melangkahkan kakinya keluar dari apartemen. Tidak lupa mengenakan kacamata hitam untuk pengintaiannya siang itu. Menaiki taksi menuju perusahaan Basam, yaitu tempat Langit dan Bima bekerja. Sebelum sampai di perusahaan itu, Pelangi meminta ke supir taksi untuk menurunkannya sekitar 100 meter dari perusahaan itu. Dia ingin aksi pengintaiannya tidak diketahui ataupun dicurigai security perusahaan. Pelangi turun dengan menggunakan payung, selendang menutupi sebagian rambutnya, dan kacamata hitam untuk menutupi mata pandanya sekaligus menyempurnakan penampilannya. Sebaiknya aku berdiri di dekat pohon besar ini, gumam Pelangi. Wanita itu mengintai dari balik kacamata hitamnya. Dia terus melirik ke pos security, berharap sosok Bima tidak ada di pos itu. 1, 2, 3. Pelangi menghitung security yang berbeda. Kebetulan 3 security itu ada di dekat pos. Sepertinya Kak Langit berbohong, gumam Pelangi dan melihat seseorang keluar dari pintu lobi perusahaan. Wajah tampan dan postur tinggi yang menjadi idaman para wanita. Bima? Pelangi menurunkan kacamatanya sedikit. Dia melihat pria itu dari balik kacamata hitamnya. Tubuhnya seksi banget, tapi sayang, kenapa security? Pelangi ngedumel seraya menghentakkan kakinya. Dengan rasa kesal, dia pergi meninggalkan gedung itu. Di rumah sakit, tiba giliran Menik dipanggil. Pasangan suami istri itu masuk ke dalam ruangan itu. Dokter tersenyum ramah kepada mereka. Menik dan Kevin melihat isi ruangan. Dan yang paling menarik perhatian mereka adalah alat yang ada di sebelah tempat tidur. Dan Menik yakin alat itu yang dinamakan alat ultrasonografi atau yang biasa dikenal USG. Ada yang bisa dibantu? Tanya Dokter Ramah. Saya dan istri saya tadi dan kemarin mengecek kehamilan dengan tes pack. Dan kami kesini ingin menanyakan apakah hasil tes pack itu benar. Jelas Kevin. Bisa tunjukkan tes pack-nya? Ujar dokter. Menik langsung berbisik ke suaminya. Jangan semua. Tunjukkan satu saja. Bisik Menik. Kevin tidak menghiraukan bisikan istrinya. Dia mengeluarkan 10 tes pack dari dalam tas istrinya. Apa ini Pak? Tanya dokter bingung. Ini tes pack dokter, sahut Kevin. Dokter tersenyum. Iya, saya tahu ini tes pack dan bukan sate, gurau dokter itu. Dokter lucu juga. Seru Kevin lucu dengan gurauan dokter kandungan itu. Bisa jelaskan kenapa ada banyak tes pack di sini? Yang mana punya ibu? Tanya dokter lagi dengan menatap ke 10 tes pack itu. Semua punya istri saya. Mendengar penuturan Kevin, dokter mengerutkan dahinya. Sebanyak ini, ibu dan bapak mengecek? Tanya dokter kurang yakin. Menik tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dan dia yakin jika ulah suaminya membuat dokter bingung sekaligus lucu. Sebenarnya ada 11 dok. Kami sengaja meninggalkan di rumah untuk kenang-kenangan. Jelas Kevin. Ngapain satu? Semua ini bisa bapak museumkan. Ujar dokter dengan menunjuk ke arah tes pack yang ada di atas meja. Ini bukan ditinggal ya dok? Tanya Kevin polos.
Enggak, Pak. Ini bisa dibawa pulang. Ayo saya periksa dulu. Dokter menyuruh Meni naik ke atas tempat tidur. Perawat meletakkan gel ke perut Meni. Dokter mulai menggerakkan alatnya di atas perut Meni. Kevin dan Meni melihat ke layar yang berbentuk TV. Keduanya tidak ada yang mengerti dengan gambar yang ada di layar. Selamat Bapak Ibu, usia kandungannya sudah memasuki 3 bulan. Jelas dokter. 3 bulan dok? Tanya keduanya tidak percaya. Kevin mengingat pada saat dia menjatuhkan tubuh istrinya karena ada ular di badan Meni. Pada saat itu dan kejadian itu belum lama. Kevin mulai khawatir dengan kandungan istrinya. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.